Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika. Matematika membuat hidup lebih hidup bersama saya, Nanik Desimiati, MPD. Pada kesempatan yang penuh semangat ini, kita akan mempelajari tentang kesebangunan pada bangun datar. Adapun kompetensi dasar pada materi kesebangunan dan kekongruenan adalah 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Saya ingatkan kembali pada materi sebelumnya, dua buah bangun datar dikatakan sebangun, syaratnya ada dua, boleh pilih salah satunya. Yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama panjang, atau pilihan lainnya sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh soal ke-1. Segitiga ABC dan segitiga DEC bertemu di titik C, di mana diketahui dalam soal AB 6 cm, BC 10 cm, CD 32 cm, DE 24 cm. Tentukan nilai X yaitu sisi AC dan nilai Y yaitu sisi CE. Jadi, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Karena syaratnya yang pertama, sudut A berseberangan dengan sudut D. Besarnya sama. Dua sudut berseberangan dalam garis-garis sejajar, besarnya sama. Sudut B sama dengan sudut E karena dia berseberangan. Besarnya sama, dua sudut berseberangan dalam garis-garis sejajar. Sudut C pada segitiga ACB dan sudut C pada segitiga DCE besarnya sama karena dia bertolak belakang. Pada dua garis sejajar yang sudah kalian pelajari pada materi di tingkat sebelumnya, dua buah sudut yang berseberangan besarnya sama. Dua buah sudut bertolak belakang besarnya sama. Jadi, sudut ACB sama dengan sudut DCE, yaitu sudut C sama dengan sudut C. Sudut diapit oleh 3 huruf. Huruf yang dimaksud adalah yang di tengah. ACB berarti sudut C. DCE berarti sudut C. Sudut A saya tandai di sini dengan tanda misalkan sudutnya layang-layang sama dengan sudut D. Sudut B saya tandai misalkan dengan tanda segitiga sama dengan sudut E. Dan sudut C pada segitiga ABC ataupun segitiga DEC saya tandai dengan tanda lingkaran. Pisahkan kedua segitiga dengan posisi letak sudut kedua segitiga sama. Posisi letak sudut kedua segitiga sama, kemudian bandingkan sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga. A adalah titik layang-layang di bagian atas. Maka di sebelahnya kita taruh titik yang berbentuk layang-layang, yaitu pada segitiga yang besar titik D. B adalah sudutnya, saya lambangkan dengan segitiga. Sebelahnya sudut yang dilambangkan dengan segitiga adalah sudut E. Kemudian lingkaran adalah titik C, maka sebelahnya lingkarannya adalah titik C. Jadi pada segitiga ABC dan DEC saya susun ulang berdasarkan lambang dari sudutnya. Layang-layang, segitiga, lingkaran. Layang-layang, segitiga, lingkaran. Layang-layang di segitiga kecil adalah titik A. Sudut layang-layang di segitiga besar adalah titik D. Segitiga pada segitiga kecil adalah titik B. Sudut segitiga pada segitiga besar adalah titik E. Sudut lingkaran pada segitiga kecil adalah titik C. Sudut yang dilambangkan dengan lingkaran pada segitiga besar adalah titik C. Jadinya ABC, DEC. AB sejak lahir di soal 6 cm. BC sejak lahir di soal 10 cm. AC adalah X, the most wanted for this day, yang ditanyakan. DE 24 cm. DC 32 cm. EC adalah Y, the most wanted for this day, ditanyakan.
Jadi kita pisahkan kedua segitiga berdasarkan posisi letak sudut yang sama. Kemudian bandingkan sisi yang bersesuaian, yang kiri dengan yang kiri, yang kanan dengan yang kanan, yang alas dengan yang alas. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama panjang pada dua segitiga yang sebangun. Karena segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC, sekarang bandingkan sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga. Bandingkan sisi yang sudah diketahui besarnya pada kedua segitiga terlebih dahulu. Bandingkan sisi yang sudah diketahui besarnya pada kedua segitiga terlebih dahulu, kemudian sisi yang ditanyakan. Kalau ditanyakan nilai X, yaitu sisi AC, maka kita bandingkan sisi AC di kanan dengan kanan. Sedangkan sisi yang diketahui panjangnya, sudah diketahui panjangnya pada kedua segitiga adalah sisi kiri. Di kiri kecil 6, di kiri segitiga besar 24. Bandingkan kiri kecil dengan kiri besar, kanan kecil dengan kanan besar. Sisi kiri pada segitiga kecil 6, sisi kiri pada segitiga besar 24. Sisi kanan pada segitiga kecil X, sisi kanan pada segitiga besar 32. Kiri per kiri, kanan per kanan. Sisi yang bersesuaian letaknya. AB per DE sama dengan AC per DC. Kiri per kiri, kanan per kanan. AB per DE sama dengan AC per DC. Kita bandingkan sisi yang diketahui 6 per 24 dengan sisi yang ditanyakan X per 32. Kuntet kenapa yang bisa dikuntetkan? Sebelum kita jadi kuntet, 6 per 24 bisa dibagi, disederhanakan dengan faktor persekutuan terbesarnya, yaitu angka 6. 6 dibagi 6 1 banget, 24 dibagi 6 adalah 4. 6 per 24 disederhanakan jadi 1 per 4. 1 per 4 sama dengan X per 32 kali saling. 1 dikali 32 sama dengan 4 dikali X. 1 dikali 32, 32 banget, dikali 1 nggak ngaruh, cuekin aja. 4 kali X, bilangan dikali huruf, tempelin aja, 4X. 32 sama dengan 4X, 4 dikali berapa supaya 32? Maka jawabannya X adalah 32 dibagi 4, hasilnya 8 banget. Jadi X atau AC adalah 8 cm. Request yang kedua, bagaimana menentukan nilai Y, yaitu pada sisi EC bawah. Bandingkan bawah dengan bawah karena Y-nya terletak di sisi bawah. Sebelumnya, bandingkan dulu sisi yang sudah diketahui panjangnya pada kedua segitiga. Sisi yang sudah diketahui panjangnya pada kedua segitiga adalah kiri per kiri, AB per DE. Kemudian ditanya Y, berarti karena Y-nya di alas, bandingkan alas per alas. BC per EC. Yang kiri dengan yang kiri, yang alas dengan yang alas. 6 per 24 sama dengan 10 per Y. 6 per 24 besar banget, bisa kita sederhanakan. Atas bawah bisa dibagi dengan 6. Dengan faktor persekutuan terbesarnya. 6 dibagi 6, 1 banget. 24 dibagi 6, 4 banget. 1 per 4 sama dengan 10 per Y kali saling. 1 kali Y banget. Setiap bilangan dikali 1 nggak ngaruh, cuekin aja. 1 kali Y banget, 4 kali 10, 40 cm. 40 cm adalah EC, yaitu Y. Contoh soal kedua. Di sini ada sebuah segitiga besar ABC dibatasi oleh garis DE. Dalam soal diketahui AE 13 cm, EC 39 cm, BC 20 cm, BD 36 cm, AD the most wanted for this day ditanyakan yaitu X. DE ditanyakan yaitu Y. Ini gampang habis. Ini adalah sebuah contoh kesebangunan lagi. Segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Bahasa mudahnya, sebangun adalah sama bentuk, beda ukuran. Sama bentuk, beda ukuran, itu adalah sebangun. Segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC, maka pisahkan kedua buah segitiga, kemudian bandingkan sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga. Bandingkan segitiga kecil dan segitiga besar.
Tet kuntet kuntet, yang kuntet segitiga AD, yang besar segitiga ABC. AD-nya X, DE-nya Y, AE-nya 13. Dari A sampai B, di atasnya X, di bawahnya 36. Dari A sampai B, di atasnya X, di bawahnya 36. Ya udah sih, jumlahin aja X tambah 36. BC-nya 20. Dari A sampai C, atasnya 13, bawahnya 39, dijumlahkan 13 ditambah 39, 52 cm. Ingat, tet kuntet, segitiga kuntet kita bandingkan dengan segitiga besar. Tadi sudah kita tahu AD-nya X, DE-nya Y, AE-nya 13 sejak lahir di soal. AB adalah X plus 36 karena di atasnya X, di bawahnya 36. BC-nya 20, AC-nya adalah 52 karena di atasnya 13. Di bawahnya tadi 39 karena ABC tadi dibatasi oleh garis DE. Untuk menentukan nilai X dan nilai Y, gunakan prinsip kesebangunan. Sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama panjang. Sisi tinggi bandingkan dengan sisi tinggi. Sisi alas bandingkan dengan sisi alas. Sisi miring bandingkan dengan sisi miring. Sebelumnya, bandingkan dulu sisi yang sudah diketahui panjangnya pada kedua segitiga. Sisi yang sudah diketahui panjangnya pada kedua segitiga adalah sisi miring. Jadi bandingkan miring dengan miring karena miringnya sudah diketahui. Sedangkan ditanya X terletak pada sisi tinggi, bandingkan sisi tinggi dengan sisi tinggi. AE per AC kita bandingkan karena keduanya sudah diketahui. AE per AC sama dengan AD per AB. Yang miring dengan yang miring, yang tinggi dengan yang tinggi. Miring kiri. Ya, miring kecil adalah 13. Miring segitiga besar 52. Tinggi segitiga kecil X. Tinggi segitiga besar X plus 36. Yang miring dengan yang miring 13 per 52. Yang tinggi dengan yang tinggi X per X ditambah 36. 13 per 52 bisa disederhanakan dibagi FVB, faktor persekutuan terbesar, faktor pembagi terbesar 13 banget. 13 dibagi 13, 1 banget. 52 dibagi 13, 4 banget. 1 per 4 sama dengan X per X ditambah 36, kali silang. 1 dikali X ditambah 36 sama dengan 4 dikali X. 1 milik bersama dari X ditambah 36. 1 milik bersama dari X ditambah 36 kalikan si X dan 36 dikali 1. 1 kali X, 1X, 1 kali 36, 36. 4 dikali X, 4X. Kumpulkan suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat variabel juga sama. Di sini 1X sejenis dengan 4X. 36 sama dengan 4X. Kenapa 1X-nya kita pindahkan ke kanan? Karena dia berkumpul dengan suku sejenisnya. 4X sejenis dengan 1X. Plus 1X dari kiri pindah ke kanan. Maman Suherman jadi Mimin Surimin. Plus pindah ruas jadi Min. 36 sama dengan 4X. Plus 1X pindah ruas jadi min 1X. 4X dikurangi 1X sama dengan 3X. 36 sama dengan 3X. 3 dikali berapa supaya 36? Maka X sama dengan 36 dibagi 3, 12 banget. 12 adalah sisi AD, yaitu X. Untuk menentukan sisi Y, sama saja seperti menentukan sisi X, bandingkan sisi yang sudah diketahui panjangnya pada kedua segitiga, dan bandingkan sisi yang ditanyakan. Sisi yang sudah diketahui panjangnya pada kedua segitiga adalah AE dan AC. Sedangkan sisi yang ditanyakan adalah sisi alas, yaitu pada sisi Y, DE per BC. Yang miring dengan yang miring, AE per AC sama dengan yang alas dengan yang alas, DE per BC. Sisi yang sudah diketahui panjangnya adalah sisi miring kedua segitiga. 13 per 52 sama dengan alas per alas, Y per 20. Kuntetkan apa yang bisa dikuntetkan sebelum kita jadi kuntet. 13 per 52 disederhanakan menjadi 1 per 4 sama dengan Y per 20. Kali saling, kali silang. 1 dikali 20 sama dengan 4 dikali Y. Setiap bilangan dikali 1 tidak berpengaruh, cuekin saja.
1 dikali 20 yaitu 20 banget sama dengan 4 dikali Y, 4Y. 4 dikali berapa sih supaya 20? Pastinya dikali 5. Y sama dengan 20 dibagi 4, 5 cm. Jadi Y yaitu sisi DE 5 cm. Contoh soal ketiga. Diketahui sebuah trapesium sembarang, AD-nya sisi atasnya 15 cm, sisi BC-nya, sisi alasnya 45 cm. Trapesium sembarang ini dibatasi oleh garis EF mengakibatkan AE 2 cm, BE 8 cm. Pertanyaannya, requestnya, berapakah panjang EF? Caranya gampang, yang atas dikali yang bawah, kiri bawah, yang bawah dikali yang kiri atas, per kiri atas ditambah kiri bawah. Yang atas dikali kiri bawah, yang bawah dikali kiri atas, per kiri atas ditambah kiri bawah. Yang atas dikali yang bawah dikali yang atas, per kiri atas ditambah kiri bawah. AD dikali BE ditambah BC dikali AE dibagi AE ditambah BE. Itulah cara mencari EF. Tinggal dimasukkan angkanya. 15 dikali 8 ditambah 45 dikali 2 dibagi 2 ditambah 8. Yang atas dikali kiri bawah, yang bawah dikali kiri atas. Hasilnya dijumlahkan, dibagi kiri atas tambah kiri bawah. 15 dikali 8, 120. 45 dikali 2, 90. 120 ditambah 90, 210. Dibagi kiri atas ditambah kiri bawah. 2 ditambah 8, 10. 210 dibagi 10, 21 cm. Itulah panjang EF. Demikianlah pembelajaran matematika hari ini tentang kesebangunan pada bangun datar. Matematika itu membuat hidup lebih hidup. Matematika indah dan mudah. Bersama saya, Nanik Desimiati MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.